kita harus mengakui di Indonesia itu memang banyak orang miskin. Ya, lebih banyak yang dibandingkan dengan orang Malaysia. Bahwa kita kelaparan di Indonesia, kalau tidak ke Malaysia ya itu tidak. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezeki dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu kembali di Bang Re tentunya guys ya. Jadi kali ini kita akan tunaikan lagi requestan daripada teman-teman ya. Sebab ini banyak juga yang DM. Jadi thank you banget guys. Terima kasih banyak kalian sudah suggestkan ataupun memberikan link-link video menarik yang harus kita reaction ataupun kita tanggapi video-video tersebut guys ya. So ya, tak perlu berlama-lama lagi, jom kita buka linknya guys ya. Dan ternyata setelah dibuka itu guys, di sini ada salah satu tajuk yang cukup menarik ya, yaitu kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia guys ya. Kenapa ya? Kenapa? Oke, kejap guys. Mungkin ada banyak faktor juga ya. Ini tentang orang bekerja ataupun melancong ataupun berobat ya guys ya. Sama-sama lah kita tengok dulu videonya seperti apa. Bagi korang yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys. Dan bagi korang yang baru sampai guys, baru sampai di channel ini, tiada salahnya tekan butang subscribe di bawah. Terima kasih banyak. And let's go, bismillahirrahmanirrahim and play. Guys, Hello, tadi guys. saya mendapat pertanyaan begini. Apa nih pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Cik. Come on, susah sangat ke Indonesia. Bibi saya kata kalau tak datang Malaysia boleh mati kelaparan sebab susah cari kerja. Wow, kalau itu sih enggak juga sih sebenarnya guys ya. Jadi kita dengarkan dulu lah ya video daripada abang ini ya, yaitu Pak Cik Kamo. Link ada di description. Let's go. Assalamualaikum Pak Cik, kamu susah sangat ke dekat Indonesia tu. Ibu saya cakap tak datang Malaysia boleh mati kelaparan. Tidak lah juga. Kayak gitulah soalannya. Karena saya nggak ada teks. Dan katanya juga dekat sana tak ada kerja. Susah cari kerja. Betul ke? Kayak gitulah soalannya. Ntar kalian baca sendiri di sini. Oke. Nah, soalan-soalan begini ini kalau dijawab bunyinya seperti kita sombong. Kalau dijawab. Kalau tidak dijawab, yang bertanya tidak tahu keadaan sebenar. Jadi semoga jawaban saya ini tidak berbunyi sombong ya. Karena saya bukan mau sombong jawab soalan ini, bukan. Saya akan menjawab menurut pendapat pribadi saya. Dan ini bukan mewakili seluruh Indonesia yang bekerja di Malaysia ya kan. Saya menjawab soalan ini karena yang bertanya ini kelihatannya agak sopan ya kan, pakai assalamualaikum, pakai nanya betul ke, itu kan maksudnya sopan, jadi tidak menuduh, tidak juga menjelek-jelekkan. Jadi saya menjawab. Nah, semoga saja tidak kelihatan sombong ya. Ya kalau bisa jangan sombong. Nah, kalau di tempat saya tidak ada istilah mati kelaparan kalau tidak datang ke Malaysia. Kenapa? Karena setiap 1 tahun itu ada 2 kali panen padi. Jadi setiap 1 tahun 2 kali panen padi. Setuju nih. Kalau nggak salah 6 bulan 1 kali. Nah, selepas panen padi itu 6 bulan 1 kali itu, padi yang dipanen itu bisa tahan sampai ke 6 bulan ke depan. Gitu. Jadi selepas 6 bulan lagi panen lagi. Jadi biasanya setahun 1 kali itu banyak daripada orang dari desa saya itu menjual padi. Kenapa? Karena tidak habis dimakan dan tidak boleh disimpan lama. Karena padi yang zaman sekarang ini itu tidak boleh disimpan lama. Berbeda dengan padi di zaman tahun 90-an, 80-an. Itu padinya tinggi-tinggi. Jadi panennya 1 tahun 1 kali. Jadi satu kali panen itu bisa padinya disimpan bertahun, 1 tahun, 2 tahun. Kalau padi yang zaman sekarang ini tidak boleh. Bolehnya nyimpan 1 tahun aja. Jadi kalau kelamaan takutnya rusak. Buruk ya. Lebih kurang gitulah. Oke guys, untuk padi ini memang beza sekali pada zaman dulu sama sekarang ya. Sebab sekarang ini banyak sekali obat-obatan yang untuk padi ini lebih cepat panen dan lebih banyak isinya. Jadi banyak sekali obat-obatan guys. Jadi kita tidak boleh simpan. Dan ternyata abang ini di tempatnya itu padi ya, khususnya ini di kawasannya itu ialah
bercocok tanam, yaitu menanam padi. Dan itu memang kalau di Indonesia itu 1 tahun 2 kali guys. Jadi ya tidak akan mati kelaparan intinya ya. Lanjut ya, kita dengarkan dulu, nanti kita baru komen guys. Nah, kalau ditanya susah, apa betul susah duduk di Indonesia itu? Jawabannya susah, tapi bukan berarti tidak boleh makan. Kalau buat nyari makan itu kayaknya boleh ya, senang lah kalau buat nyari makan. Dan kenapa kebanyakan TKI atau orang Indonesia itu datang Malaysia untuk mencari pekerjaan? Karena kalau di sana, sebagai contoh, saya memberi contoh itu di tempat saya ya kan. Di tempat saya itu ada danau, boleh mencari ikan, ada lahan, boleh berkebun, dan juga ada sawah. Jadi kalau ada 3 ini, kayaknya nggak bakalan mati kelaparan di tempat saya. Semuanya cukup buat makan. Cuman yang menjadi masalahnya ialah untuk menyimpan. Setuju Gitu. ini. Untuk simpanan ke depannya, untuk membeli rumah, membeli kereta, ya, itu yang susah. Agak berat. Gitu. Jadi kalau sekadar makan boleh nyimpan sedikit itu boleh, cuman lebih baik ke Malaysia. Sebagai contoh begini, kalau di tempat saya per hari dapat mungkin sekitar 50.000, 30.000 ya, 50, 30 boleh sampai ke 150.000 ke 200 satu hari untuk pertanian. Gaji per hari. Tetapi itu tidak stabil. Kalau stabil, istilahnya setiap hari itu dapat 150, nggak usah 150 lah. Dapat 100.000 aja per bulan udah 3 juta ya kan. Bener. Nah, itu mendingan duduk di kampung aja. Karena itu jumlahnya 3 juta itu sama dengan kerjanya di sini, kerja cleaning service. Kalau cleaning service kan gajinya 1.100. Kalau di tukar ke rupiah gajinya sekitar 3 juta. Nah, kalau sama mendingan duduk di kampung saya aja. Nah, kalau gitu Siap. Kenapa dia 1.200 guys ya? Kita cek dulu nih. Oh, ternyata videonya lama cuy. Jadi patutlah itu UMR ataupun gaji basic di Malaysia masih 1.200, 1.100 gitu ya. Dan sekarang ini di Malaysia itu kalau tak silap aku 1.500 kan guys ya. So kalau 1.500 dekat 5 juta juga lah di Indonesia. So kalau di Indonesia ini biasanya itu tergantung oleh tempat guys. Contohnya kabupaten yang jauh dari kota itu pun gaji basicnya juga berbeda dengan kita yang berada di kota gitu loh guys ya. Jadi basicnya berbeda. Tapi kalau UMR ataupun gaji basic di Jakarta itu pun sudah 5 jutaan juga sih sebenarnya. Cuma kan untuk bekerja di sana kan susah juga kalau kita orang kampung kan, merantau lagi dan bayar kos lagi, bayar apa semua itu kan. Jadi ya sulit juga lah untuk memasuki perkotaan kalau kita tiada ijazah gitu loh guys ya. Tapi kalau di Malaysia ini janji kita ada paspor, ada permit, kan boleh kerja di sana gitu guys ya. Kalau di Indonesia nak mencari kerja yang bagus, so kita harus mempunyai S1 lah kurang-kurang ya. Kalau SMA ini mungkin ya kerja-kerja biasa gitu guys ya. Kalau kerja kuli ya banyak juga sih, dan untuk harian ya, per hari untuk kerja kuli di kawasan saya sekarang ini itu pun 100.000 lebih juga sih. Untuk kerja kuli bangunan ke Majentu itu 100.000 lebih. Jadi kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuman di sini tuh banyak orang dan banyak orang membutuhkan pekerjaan. Jadi mungkin kalau kita tidak ada channel ya, tidak ada apa ya, tidak ada kawan-kawan yang biasa kita bawa kerja, itu mungkin agak susah sih ya. Tapi boleh beradaptasi sih sebenarnya ya. Jadi lanjut guys, lanjut. Ternyata ini video lama ya. itu bisa nyimpan. Kenapa? Karena di kampung saya itu rumah kan nggak sewa, nggak kontrak. Bener. Makan ada, cuman buat beli-beli baju, beli apa itu boleh nyimpan. Jadi masalahnya ialah tidak stabil, kadang 150, kadang 100, kadang 30.000, kadang 50.000 macam itu. Jadi per bulan itu tidak stabil, kadang dapat lebih, kadang kurang, kadang cukup makan gitu aja. Tapi nggak berarti Gak kekurangan tak lah. cukup makan, cuman cukup makan tapi bukan tidak cukup makan gitu. Nah, berbeda dengan kalau kami ke Malaysia. Kalau kami ke Malaysia, contohnya kita ambil gaji yang paling kecil di Malaysia itu mungkin sekitar 1.000 atau 1.200 ya. Nah, kalau gaji 1.200 ini ditukar ke rupiah mungkin sekitar 3 juta. Tapi keuntungan yang kami dapat ialah
stabil. Gaji itu per bulan ya segitu. Bulan Makanya ada kebanyakan terus orang gitu ya. Indonesia itu jimat-jimat. Kalau kerja bawa nasi, ya kan? Bener-bener. Kalau tidak terlalu enjoy, kebanyakannya begitu. Kenapa? Karena mereka menjimat agar simpanannya konsisten. Setiap Betul, bulan itu betul. bisa nyimpan begini gitu. Jadi kalau saat dirupiahkan itu bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Kenapa? Karena konsistennya itu. Nah, jadi kalau di tempat saya itu konsisten, Stabilnya susah. pendapatan itu nggak konsisten. Tapi bukan berarti ini. Tapi ada juga yang pertanyaan yang kedua itu, apa betul orang Indonesia itu miskin semua? Saya kalau dikatakan tidak, yang miskin itu sebenarnya banyak di Indonesia itu. Yang miskin itu banyak. Kalau orang Malaysia cakap kalau di Indonesia tuh banyak orang miskin, ya kan? Contohnya kan, kita harus mengakui di Indonesia itu memang banyak orang miskin. Ya, Oke. lebih banyak yang dibandingkan dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia yang miskinnya ada, tapi sedikit. Kalau Indonesia tuh yang miskin tuh banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita itu 270 juta, sedangkan Malaysia 30 juta. Tapi kalau yang di tempat kita itu banyak orang miskin berbanding dengan orang Malaysia, kalau orang kayanya juga banyak kan orang Indonesia berbanding orang Malaysia. Gitu aja sih. Ya kan? Karena jumlah penduduknya cukup besar. Dan ada juga beberapa soalan yang katanya orang Indonesia itu jahat semua. Itu juga nggak betul sih sebenarnya. Salah itu. Di mana-mana tempat itu pasti ada orang jahat. Setuju. Bahkan dari zaman Nabi dulu, saat Nabi Muhammad sudah ada Nabi Muhammad itu sudah ada orang jahatnya. Bahkan di zaman Fir'aun itu jahat Fir'aun, Bener, ya kan? bener. Umar Abdul Khattab kan pindah masuk Islam, ada temannya itu juga jahat. Jahat. Itu musuh Nabi Muhammad itu juga jahat. Jadi orang jahat itu sudah ada zaman Nabi. Tapi apa semuanya jahat? Enggak lah. Yang datang Malaysia ini, orang Indonesia yang datang Malaysia ini sebenarnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. bener, guys. Mungkin 0,1% kemungkinan. Kenapa? Karena menurut statistik Jabatan Imigresen sendiri, pendatang asing yang ada di Indonesia ini cuman 3,3 juta atau bisa mencapai 7 juta. Kenapa? Karena kan banyak yang tidak berdaftar. Jadi benar. kalau 7,7 juta itu pendatang asing seluruh Malaysia. Jadi termasuk Bangladesh, Nepal, Filipina, ya kan? Itu termasuk. Seandainya semua pendatang asing yang disebutkan oleh Jabatan Imigresen itu dari Indonesia, itu juga masih belum sampai 1%. Kalau 270 juta untuk mencapai 1% itu sekitar 10 juta orang, baru 1% kalau nggak salah. Kalau salah mohon dihitung sendiri ya. Jadi yang datang ke Malaysia ini cuman 0,1% ataupun 0,01%. Amat sedikit dibandingkan 270 juta penduduk di sana. Gitu. Jadi kalau untuk menuduh orang Indonesia itu jahat semua sih enggak. Yang jahatnya ada, sama seperti Malaysia juga, ada yang jahat, ada yang baik. Mana-mana tempat pun begitu. Ya. Jadi kayaknya udah dijawab semua ya. Yang enggak ditanya juga udah dijawab ya. Dan semoga saja yang saya jawab ini tidak kedengaran sombong. Iya, Ya kan? jangan lah. Yang Jangan pentingnya sombong kan lah, enggak guys. kedengaran sombong dan yang mengikut fakta sih. Saya takutnya yang saya jawab ini dianggap sombong dan nanti datang lagi soalannya, dah kau balik aja lah dekat Indonesia, tak payah datang sini. Kalau kau dekat Abah sana ini ternyata senang. di Malaysia. Jadi saya ya? ulang sekali lagi, dekat sana itu kalau sekadar makan sih dapat, untuk nyimpannya juga dapat sebenarnya, cuman sedikit ya. Itu sama seperti orang Malaysia kerja di Singapura, kerja di iya, Australia, benar juga, itu kan benar juga. banyak. Iya. Bahkan mereka juga secara ilegal kadang-kadang ke Australia pakai visa ada juga lah. pelancong sampai ke Australia, ya udah kerja di situ. Jadi apakah orang Malaysia ke Australia itu miskin? Orang kalau apa mungkin mereka kalau tidak ke Australia mati kelaparan? Itu tidak mungkin, ya kan? Mereka bisa bekerja di Malaysia, cuman mencari lebihnya maka mereka ke Setuju. Berhijrah. Australia, dan mencari lebihnya juga mereka datang ke Singapura untuk bekerja. Itu sama hijrah, ya kan? Oke guys,
Kalau punya soalan bisa tanyakan di bawah. Mungkin saya akan menjawab. Saya menjawab soalan ini karena yang menanyakan itu kayaknya baik ya. Betul-betul pengen tahu. Jadi saya menjawabnya. Oke guys, dah. Oke guys, itu saja ya video daripada Pak Cik Kamo. Ternyata videonya udah lama guys, tapi ada yang beri komen ya, suruh reaction, jadi sama-sama kita tengok lah guys ya. Ini ada komenan yang paling susah di Indonesia adalah karena para pemimpinnya tidak mampu memakmurkan rakyatnya. Aduh, semoga aja bisa guys ya. Bener apa yang bro sampaikan, apa yang penting buat baik dan apa yang terbaik untuk diri dan keluarga. Ini juga pesan saya pada semua pekerja saya dari Indonesia asli Lombok, Madura, Medan. Wih, punya pekerja banyak guys ya dari Indonesia. Pemikiran abang sedikit banyak sudah mewakili unek-unek orang Indonesia. Intinya kita harus banyak menghargai usaha setiap orang. Oke guys, banyak juga lah komenan-komenan positif guys ya. Sebab memang dimanapun itu pasti akan ada baik, akan ada jahat. Pasti akan ada ini guys ya. Dan juga ada yang kaya, ada yang miskin, itu pasti ada guys. Tapi kalau di Indonesia untuk kita mati kelaparan itu sih menurut aku enggak lah guys ya. Sebab kita ini kan di Indonesia ini guys, semua itu bisa jadi uang sebenarnya. Bukan semua jadi uang sih. Contohnya jadi manusia silver. Nah, di lampu merah itu kan dapat uang juga, boleh makan, mengamen. Ini adalah hal-hal yang simple lah ya, simple ataupun hal yang mudah. Contohnya kepepet, kita nggak punya pekerjaan, ngamen aja itu dapat uang gitu loh. Sebab itu sudah ada di Indonesia. Jadi pengamen jalanan, jadi tukang parkir, dan banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang kalau Anda tebal muka dan tidak malu, bolehlah dilakukan ya, seandainya kita tidak mempunyai pekerjaan. Tapi kalau kita mempunyai sawah, dan kebanyakan guys orang-orang kampung ini mempunyai sawah ya, mempunyai ladang, dan itu memang cukup makan juga lah ya. Tapi kalau nak menyimpan, nak beli mobil itu ya agak sulit ya. Ya aku sendiri pun agak sulit guys ya. Sebab aku pun ada ini guys ya, ada ladang getah gitu, tapi sekarang kan getah hancur jatuh kan, jadi kayak boleh buat makan aja gitu guys ya. Dan ya ini benar juga apa yang dibilang abang ini ya, sebab yang di Malaysia tuh hanya 0,0 berapa persen gitu ya. Sebab sekarang ini malah kalau ikutkan itu orang Indonesia di Malaysia ini pun semakin berkurangan ya. Sebab ramai orang-orang Bangladesh ya, orang-orang Indonesia ini sudah jarang lah ditemui ya setelah COVID. Menurut aku setelah COVID, sebab waktu COVID itu ramai yang pulang kampung, dan akhirnya kan kalau sudah pulang kampung permit mati, akhirnya tidak bisa masuk guys, jadi blacklist kan. Sebenarnya sih banyak sekali sih orang-orang Surabaya, maksudnya orang Jawa Timur itu yang merantau di Malaysia, dan sampai sekarang pun masih ada. Bahkan ramai juga yang menjadi kaya gitu ya, rumahnya banglo, mempunyai mobil bagus. Itu lihat di Madura kan, banyak sekali kan orang-orang yang sukses daripada Malaysia. Jadi ya itu guys, kita tidak boleh sombong ya, kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita miliki ini hanya titipan, dan kita hanya sementara di dunia ini guys ya. Jadi jangan sombong, jangan pernah sombong. Yang penting kita ikhtiar untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga kita ya guys ya. Tak kira lah kita bekerja di mana aja, yang penting ini dengan cara yang benar gitu guys ya. Walaupun kita merantau di Malaysia atau dimanapun, kita jaga adab. Adab is number one guys, dan itu adalah salah satu pedoman aku sih sebenarnya ya. Adab itu penting banget, dan bekerja boleh di mana aja sih. At least jangan sampai kita ini guys ya, tidak bekerja, sebab kita punya tanggungan gitu guys. Oke, mungkin ini ada salah satu ini ya, kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia. Jadi ini tentang TKI ternyata guys ya, dan abang ini juga berada di Malaysia ternyata. So ya begitulah ya, sedikit banyak penjelasannya, semoga bermanfaat agar tidak memandang serong bahwa kita kelaparan di Indonesia kalau tidak ke Malaysia. Ya itu tidak sih sebenarnya guys ya, sebab kita juga boleh makan. Tapi untuk mencari lebih, yaitu tadi cukup makan aja. Sebab kalau di Indonesia ini nak beli mobil kan mahal gitu ya. Kalau beli buat rumah, pasti kalau punya uang dari Malaysia pulang ke Indonesia pasti akan buat rumah. Kayak aku zaman dulu pun, aku dari Malaysia pulang langsung bikin rumah, sebab rumah adalah yang pertama, yang besar lah pokoknya ya, yang utama gitu guys. Untuk mobil nih boleh dikatakan nantilah kan. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk reaction kali ini. Terima kasih yang klik video ini, dan terima kasih yang suggest untuk kita reaction. Terima kasih. See you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye bye.